pemirsa, berjumpa lagi di channel Melek Hukum bareng Cak Soka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai, pagi hari ini saya akan membahas masalah IPT. IPT adalah singkatan dari izin pemakaian tanah. Pada umumnya IPT merupakan surat hijau dari Pemkot Kota Surabaya. IPT sangat berbeda dengan sertifikat SHGB maupun SHM. Namun IPT merupakan landasan hukum kepemilikan bangunan di atas tanah IPT. Nah, beberapa lama yang lalu saya pernah diajak konsultasi masalah bangunan yang pernah menjadi persengketaan di pengadilan. Awalnya itu ada seorang yang sekarang sudah almarhum, tahun 91 pernah niat menjual sebidang tanah dan bangunan di atas IPT surat hijau. Waktu itu tahun 91. Dalam proses perjalanan, karena penjual dan pembeli sama-sama mengetahui etikat baik, akhirnya oleh pembeli diminta surat-suratnya diserahkan kepada notaris setempat. Ya, alangkah terkejutnya, pembayaran hanya dibayar 50%. Waktu itu 7,5 juta. Sisanya belum terbayar 7,5 juta. Suratnya sudah dibalik nama semua oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pemkot. Penjual merasa terkejut dan akhirnya terjadilah gugatan. Mereka minta supaya segera dibayar, namun pembeli sama sekali tidak mau membayar. Bahkan pembeli melaporkan pada penjual bahwa penjual adalah orang yang kurang baik, niat menipu. Dalam proses perjalanan akhirnya terjadi gugatan di tingkat PN, PT, MA. Semua dimenangkan oleh pembeli. Karena waktu itu penjual adalah orang yang lemah, yang tidak punya modal material, dan pembeli merupakan tokoh orang yang jago dalam pengurusan ini. Saya tidak menyebutkan A, B, atau C. Ini supaya pemirsa lebih banyak hati-hati tentang IPT. Karena IPT sebetulnya pemerintahan daerah hanya melaksanakan aturan. Tapi sepengetahuan saya sampai hari ini IPT pemerintahan kota menggunakan karena adanya IPT sehingga mereka seolah-olah mereka yang punya, pejabat yang berkuasa, yang menentukan. Inilah yang saya sangat sayangkan. Dalam proses 35 tahun sampai tahun kemarin, tahun 2021, klien saya stres karena 35 tahun berjuang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung. Bayangkan 35 tahun. Akhirnya kemarin tahun 2021 bulan Juli meninggal dunia karena stres. Jalan boleh jalan, usut boleh usut. Akhirnya memang masih yang kuasa masih memberi perlindungan. Pemilik asal penjual dalam hal ini dimenangkan.
Jadi kalau saya hitung total kasus gugat menggugat itu ada 18 gugat menggugat. Awalnya 3 kali mereka penjual kalah dan seterusnya keempat dan seterusnya sampai ke 18. Pemilik dimenangkan. Pada tahun 2014 pemilik mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh Pengadilan Negeri Surabaya dikeluarkan surat penetapan tahun 2014 untuk melaksanakan eksekusi. Surat pelaksanaan eksekusi pun sudah dikirim ke mana-mana, ke Pemkot, ke polisian dan lain-lain. Akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena hukum ada perlawanan. Karena oleh pembeli sudah tahu awalnya kalah, cepat-cepat dijual kepada pihak ketiga. Dan pihak ketiga merasa, loh kok murah, saya membeli. Akhirnya PT-nya juga saya kurang tahu bagaimana caranya, kok bisa 4 gulipat, kok bisa keluar nama pembeli. Akhirnya dibayar. Jadi 1 IPT menjadi 4 IPT. Jadi 4 ruko. Dalam proses perjalanan terus terang gugatan juga sudah, karena sudah dijual kepada pihak ketiga, sehingga ada perlawanan dari mereka. Perlawanan 1 PN, PT, MA sudah oke. Mereka dikalahkan, tidak diterima. Karena kalah, mereka menggunakan nama suami untuk mengajukan perlawanan. PN, PT, MA juga kalah, ditolak. Mereka masih kurang lagi, mengajukan lagi perlawanan. Jadi perlawanan total itu 3 kali perlawanan. Masing-masing PN, PT, MA 3, berarti 3 kali 3 9 kali. Dalam proses terakhir, karena Pengadilan Negeri Surabaya merasa ini sudah cukup, Amaning juga sudah tahu, sudah diberi panggilan semua, sehingga akan dilaksanakan eksekusi. Ya memang waktu itu kena musim COVID, sehingga kepolisian setempat tidak mau menerbitkan rekomendasi untuk eksekusi. Sewaktu eksekusi juga sudah digelar pra eksekusi baik di tingkat PN maupun di kepolisian. Setelah eksekusi, rapat pra eksekusi, pihak semua, kedua belah pihak diundang. Kapolsek diundang dan Ramil diundang. Pak Camat juga diundang. Pak Lurah diundang. Masing-masing pihak semua diundang. Termasuk Pemkot yang memegang kewenangan tentang penerbitan IPT juga diundang. Semua undangan itu ada bukti semua. Jadi mereka pada rapat pra eksekusi mengatakan, oh tidak ada masalah, silakan dijalankan. Termasuk pejabat Pemkot. Terkejutnya waktu pelaksanaan eksekusi, berita acara semua lengkap, ada semua. Namanya pemilik mengajukan permohonan balik nama ke Pemkot IPT, bagian memohon IPT-nya supaya dibalik nama. Dijawab bahwa ini ada permasalahan hukum. Saya jadi heran, loh, kalau ada permasalahan hukum, tentunya pengadilan negeri kan tidak mungkin akan melaksanakan eksekusi. Loh, kok ini dilaksanakan eksekusi, Pemkot masih mengatakan bahwa ini masih ada masalah hukum. Proses jalan terus berlarut. Bahkan dibuat kucing-kucingan, aslinya ya seperti buat main-main. Terakhir rupanya pemilik sudah tidak tahan,
hadir dan sana direkom bahwa ini masih akan dikonsultasikan dengan kejaksaan. Karena kejaksaan Datun merupakan pengacara negara, pengacara Pemkot. Waktu itu Pemkot hanya mengatakan melalui kejaksaan. Pemkot dalam hal ini hanya sangat berhati-hati, bukan mempersulit. Berhati-hati dengan mempersulit itu beda tipis penafsiran. Kalau seorang pejabat birokrat harusnya mengetahui kalau sudah ada berita acara eksekusi, ya oke lah, cepat diproses. Dari proses hingga sini hampir 1 tahun, 2 tahun tidak pernah digubris. Akhirnya oleh pemilik meminta mengadu kepada Dewan DPRD Kota Surabaya, dalam hal ini Komisi B, yang mana rencananya akan dipanggil pada tanggal 13 pukul 12 untuk didengar terkait dengan pemakaian tanah IPT tersebut. Para pemirsa yang saya cintai, mari kita banyak belajar tentang ilmu hukum. Karena teori hukum dengan praktek hukum itu beda. Semua tergantung dari orang yang melaksanakan. Yang melaksanakan kalau ilmunya tinggi tapi prakteknya tidak ada, saya rasa sulit. Karena mereka tidak punya jiwa nasionalis. Hanya sifatnya lebih banyak mengatakan berhati-hati. Kalau banyak katakan banyak berhati-hati, yang rugi kan masyarakat atau pemilih. Kembali lagi, loh, Pemkot dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya tidak taat pada putusan hukum 35 tahun. Masa tidak mau taati putusan-putusan yang sudah ada? Perjuangan 35 tahun bukan waktu yang singkat. Prinsipal sudah meninggal, kuasa hukum yang lama-lama juga sudah meninggal, baik penggugat maupun tergugat sama-sama meninggal semua. Saya hanya dimintai tolong dibantu supaya cepat-cepat bisa menyelesaikan. Namun perjuangan saya mohon supaya tidak dipersulit, semua akan berjalan lancar. Keterangan saya pada hari ini bukan rekayasa, bukan mengada-ngada. Ini betul-betul terjadi. Lokasi yang terjadi adalah di Jalan Kenjeran 301. Itu bukan rumah sengketa. Dahulu sengketa karena jual beli belum dibayar. Sisanya perintah dari pengadilan 7,5 juta sudah dikonsignasi ke PM. Semua masalah hukum sudah selesai, tutup, tidak ada. Kita tidak perlu setback kembali karena ini produk dari Mahkamah Agung. Lah, kok pejabat IPT Pemkot sendiri mengatakan bahwa di tanahnya itu ada IPT yang lama. Dalam amar putusan di sini menyatakan sah menurut hukum putusan atas perkara ini sebagai dasar balik nama terhadap surat tanah, walaupun perubahannya termasuk juga dengan surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa kembali menjadi atas nama penggugat, dalam hal ini pemilik awal, pada instansi kantor yang berwenang dan berkaitan. Nah, kalau yang berkaitan di sini kalau pertahanan kan hanya 2, satu BPN, satu Pemkot. Ya, pemirsa, saya mohon bila mana ada pejabat Pemkot atau pejabat-pejabat yang lebih berwenang, tolonglah beri solusi, berilah jalan keluar. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Pemkot Surabaya. Supaya permasalahan ini berjuang sudah 35 tahun, supaya biar cepat selesai. Kasihan istri dari pemilik
sekarang pun juga sudah tua. Mereka sampai hari ini tidak punya rumah. Mereka hari ini kok masih kontrak habis pindah lagi. Perlu diketahui para pemirsa, eksekusi sudah dilaksanakan, kunci sudah ada di pemilih. Jadi fisik sudah dikuasai karena penyerahan secara resmi oleh pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Hanya Pemkot sendiri tidak mau menerbitkan IPT untuk menunjang putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, ini cerita singkat supaya masyarakat luas tahu bagaimana rumitnya mencari keadilan, kebenaran. Sekalipun ada putusan-putusan yang sifatnya sudah ingkrah, konkret, itu pun pejabat Pemkot yang berkuasa itu pun tidak mau melaksanakan. Ya, ini sedikit tambahan supaya masyarakat luas, pemirsa bisa mengetahui. Bila mana para pemirsa ada hal-hal yang lain, silakan bisa menghubungi kami untuk menambah ilmu, menambah pengalaman di email kami. Ikuti terus di channel ini, kami tetap akan membahas masalah-masalah hukum di channel Melek Hukum bareng Cak Soka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.